Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Immanuel Teguh Harisantoso dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Tapi sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe supaya channel ini terus berkembang, karena subscribe itu tidak membayar. Share dan like serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman sekalian mendapatkan informasi terbarunya setiap saat. Kali ini saya akan bicara tentang normal dalam perspektif disabilitas. Apa itu normal? Secara etimologis, normal berasal dari bahasa Inggris normal, merupakan turunan dari bahasa Latin normalis, yang berarti siku-siku, sudut pandang yang tepat, atau sesuai aturan. Terjemahan paling awal digunakan pada abad pertengahan sebagai "the world is the judge, that is rule of judgment", dalam pengertian bahwa Tuhan adalah hakim atas pribadi seseorang dan firman-Nya pasti akan bertindak sebagai hakim normal atas semua kontroversial yang terjadi. Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan kata tersebut berhubungan dengan penyesuaian diri dengan aturan atau role. Auguste Comte dan Émile Durkheim memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konseptualisasi modernnya. Dalam perspektif Comte, ia berusaha untuk mengidentifikasi normalitas sebagai aturan, sebagai ukuran, maksud saya, bahwa bagaimana masyarakat bertindak dan beroperasi dikendalikan oleh hukum yang mengaturnya. Sedangkan Durkheim menggambarkan perilaku sosial yang dapat diamati secara objektif sebagai fakta sosial dan mengkategorikan dalam dua kelompok. Normal sebagai perilaku sehari-hari yang membantu menjaga masyarakat tetap terintegrasi. Sebaliknya, sesuatu yang patologis yang disebutnya sebagai perilaku abnormal itu cenderung bersifat disintegratif. Normalitas itu bersifat subjektif yang digambarkan sebagai sebuah konsep yang dinamis, yang tidak statis. Karena norma-norma tertentu akan merumuskan sebagaimana referensi yang dianggap normal. Dan dengan demikian memungkinkan adanya inversi istilah yang dimaksudkan. Seorang tokoh disabilitas yang bernama Wendy Lawson, ia menghubungkan normal dengan keragaman kehidupan manusia yang terjadi dalam masyarakat. Dalam buku Concept of Normality, ia menyampaikan to appreciate is the sheer diversity and variation that naturally exists side by side
in a whole range of normal. Ya. Dan lebih lanjut, ia menyatakan orang perlu menjelaskan dan mengeksplorasi pemahaman terkini tentang normal dengan cara membantu, mengungkap dan memenuhi syarat normal yang memungkinkan manusia mengakses berbagai pengalaman secara penuh. Ya. Dan fakta yang tidak bisa dipungkiri menjadi cacat atau disabilitas adalah kenyataan real yang hadir dalam kehidupan keseharian manusia. Setiap orang mempunyai hak sebagai diri sendiri apa adanya, entah itu dengan atau tanpa disabilitas. Ya. Bagaimana normal itu dikonstruksi? Yang pertama adalah dengan aturan atau norma. Untuk lebih mudah, saya menggambarkan sebuah komunitas yang menggemari barang-barang antik. Mereka akan terus mengupayakan bahwa dirinya menjadi kolektor barang-barang antik. Tetapi ketika ada satu di antara mereka yang tidak melakukan itu, maka itu dianggap tidak normal karena tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada dalam komunitas itu. Yang kedua adalah sesuatu yang digandrungi, digemari, dipraktikkan dan didukung oleh mayoritas. Itu dapat dianggap normal. Hingga artinya apabila ada satu di antara anggota-anggota komunitas yang kemudian berbeda dengan mereka yang menggandrungi, mempraktikkan dan mendukung kegiatan oleh mayoritas itu, maka ia dianggap tidak normal. Yang ketiga, bahwa normal itu juga sangat berkaitan dengan apa yang diyakini oleh keluarga. Sederhana saya mau mengatakan sistem kepercayaan ini digambarkan oleh sekelompok manusia gua Plato. Ya, ada satu kelompok manusia yang tinggal di gua, dan pada satu waktu satu anggota mereka ia keluar dari gua, naik, dan dijumpailah terik matahari yang menyilaukan. Meskipun matanya terasa sakit, tetapi ia merasa mencoba untuk menyesuaikan diri dan ia senang dengan itu. Apalagi kemudian ketika dijumpainya hamparan tanah yang begitu luas, maka ia berbahagia dengan temuannya yang baru itu. Suatu waktu ia bermaksud menyampaikan berita itu kepada komunitasnya. Ia kembali ke gua untuk menceritakan pengalamannya. Apa yang terjadi? Manusia gua tidak mau mendengar dan bahkan marah serta mengacuhkannya. Nah, ini sistem keyakinan yang dimiliki oleh kelompok ini. Lantas, pertanyaannya, apa yang kita bisa pelajari dari kisah di atas tadi? Ya, saya berharap video UNICEF ini akan membantu untuk lebih mudah memahami normalitas dalam perspektif disabilitas.
Video ini menggambarkan dan mengajak kita sekalian bahwa abnormal, kelemahan menjadi normal ketika ada akses, ada keterbukaan, ada kesempatan oleh lingkungan sekitarnya. Seperti anak kecil yang tidak bisa berjalan, tapi karena bantuan ia dapat berjalan, kesempatan bermain bola, pada akhirnya ia menjadi normal. Bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom chat yang ada. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Salam disabilitas.